Halo Gemini, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini begitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu dari perasaan kamu dulu, Gemini gitu ya. Kita mulai dari perasaan kamu dulu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini seperti apa dan bagaimana gitu ya. Apakah kamu sayang dia, apakah kamu cinta dia, atau bagaimana. So, let's see. Kita punya kartu The Devil. Kita punya kartu The Tower. Kita punya kartu Knight of Cups. Dan yang terakhir kita punya kartu Two of Wands gitu ya. So, Gemini, aku melihat kamu lagi emosi, kamu lagi kesel, greget, dan bahkan marah kepada dia, begitu ya. Ada satu permasalahan di sini, ada suatu permasalahan di sini yang dimana aku melihat permasalahan ini menurut kamu adalah sesuatu yang besar. Menurut kamu permasalahan ini bukanlah hal sepele atau hal yang bisa dikecilkan gitu. Menurut kamu permasalahan ini besar, rumit gitu ya. Sehingga perasaan kamu tuh jadi naik dan turun, tidak stabil. Kalau dibilang apakah kamu masih sayang, masih cinta? Iya, masih ada perasaannya. Hanya saja kamu juga karena lagi marah, lagi kesal, kamu juga kamu lagi tidak dan belum mau untuk berkomunikasi secara romantis, secara yang baik-baik saja, secara intens sebelum kamu tuh bener-bener lagi kesel. Aku melihat kamu lagi membatasi diri atau komunikasi dari dia gitu ya. Bener-bener minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Karena emosi tadi gitu ya. Kamu sedang dalam tahap mempertimbangkan. Oke, ada permasalahan ini. Maka sebaiknya gimana cara aku menanggapi permasalahan ini atau situasi ini. Kamu sedang berada di fase itu, sedang di tahap mempertimbangkan. Selagi kamu belum tahu nih caranya gimana untuk menanggapi permasalahan ini atau menanggapi sikon ini, kamu juga belum akan berkomunikasi atau berhubungan yang baik-baik lagi, seperti sedia kala lagi, cenderung masih akan renggang, masih akan membatasi komunikasi dan hubungan, begitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, aku melihatnya permasalahannya berkutat di area hubungan ketiga gitu ya. Hubungan ketiga di sini bisa dalam artian um, kamu dealing dengan orang lain atau dia yang dealing dengan orang lain gitu ya. Atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga. Atau hubungan pihak ketiga dalam artian adanya keterlibatan dari orang-orang luar, di luar kalian. Contoh orang tua, baik dari orang tua kamu atau orang tua dia, atau teman yang terlalu terlibat ke dalam hubungan kalian, dan atau lain-lain gitu. Cuman aku memang merasakan di sini hubungan ketiga ini lebih besar dan lebih banyak ke arah dealing dengan orang lain. Antara kamu yang dealing dengan yang lain, atau dia yang dealing dengan yang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga. Cuman aku juga ngerasain di sini lebih besar atau lebih condong ke dia yang dealing dengan orang lain. Atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga. Sedikit dari kalian yang kamu yang dealing dengan orang lain gitu ya. Lebih banyak dia yang dealing dengan orang lain atau lebih banyak hubungan kalian yang merupakan hubungan pihak ketiga. Dan kalau kamu resonate dengan hubungan pihak ketiga gitu ya, dalam artian dealing dengan orang lain, aku melihat kamu tuh baru tahu banget, belum lama, kamu baru tahu kalau ternyata, oh dia dealing loh dengan orang lain, oh ternyata selain aku dia ada yang lain loh, ternyata hubungan kami itu hubungan ketiga loh, ternyata aku tuh orang ketiga loh. Nah, ada beberapa dari kamu yang baru tahu untuk hal itu beberapa waktu belakangan ini, belum lama, dan itu cukup menjadi suatu hal yang membuat kamu shock, yang membuat kamu terkejut gitu ya. Nah, untuk beberapa lainnya, aku melihat permasalahannya, kalau kamu nggak resonate dengan masalah hubungan pihak ketiga gitu ya, aku melihat permasalahannya adalah kamu, Gemini, punya trust issue.
Jadi emang punya trust issue nih dari pengalaman pribadi kamu, pengalaman percintaan kamu, dan atau lain-lain. Tapi kamu punya trust issue sehingga berdampak ke kondisi hubungan yang kurang baik gitu. Ke kondisi di mana kamu pasti sering curiga kepada dia, kamu sering marah kepada dia gitu, kamu sering um, sebel sama dia karena ada trust issue, mudah curiga, mudah negative thinking, mudah overthinking, mudah khawatir, dan berdampak ke bagaimana kamu menjalani hubungan dan komunikasi kepada dia. Begitu ya. Itu yang aku lihat dari perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. So, untuk selanjutnya aku bakal bahas ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. So, let's see. Kita punya Ace of Pentacles. Oke. Kita punya Seven of Cups. Ace of Pentacles, Seven of Cups. Lalu The Hermit. Dan kita punya King of Cups gitu ya. Oke. Somehow aku mendapat energi Seven of Pentacles. Di sini kan ada Ace of Pentacles, Seven of Cups, The Hermit, dan King of Cups gitu. Tapi aku juga mendapat energi Seven of Pentacles di sini. Apa sih Seven of Pentacles? Seven of Pentacles berbicara di mana dia sebenarnya ada rasa jenuh gitu. Ada rasa jenuh terhadap kamu, terhadap kondisi hubungan, di mana dia merasa, kok hubungan begini-begini aja sih? Kok hubungan stuck sih? Kok perlakuan Gemini kepada aku stuck sih? Kok gitu-gitu banget, gak pernah ada perubahan? Dia ada pemikiran seperti itu. Ada hal-hal yang membuat dia jenuh, yang membuat dia bimbang, emosional, ragu dengan hubungan kalian, dengan perkembangan hubungan kalian ke depannya gitu ya. Ada perasaannya, cuman ya dia bimbang, dia ragu gitu. Kedepannya akan seperti apa? Aku sayang sih sama Gemini, tapi dulu begini, selama ini begitu. Kedepannya bakal gimana gitu. Nah, ada pemikiran atau perasaan seperti itu dari si dia terhadap kamu. Tapi untungnya di kartu bottom of the deck-nya atau kartu utamanya kita punya Ace of Pentacles yang berbicara tentang walaupun dia bimbang, walaupun dia banyak pertimbangan dan banyak perenungan gitu ya, walaupun terkadang dia lelah dalam menyikapi kamu gitu ya, tapi perasaannya cukup kuat, sangat kuat, bahkan King of Cups gitu ya. Kalau kamu lihat ilustrasi dari King of Cups gitu ya, ini kan ada di belakangnya ini kan air-air ya. Air-air itu yang bergelombang gitu. Nah, air ini melambangkan emotion, melambangkan perasaan, dan airnya bergelombang nih, artinya tuh perasaan tidak stabil. Plus kita punya kartu Seven of Cups juga ada awan-awan gitu. Awan itu menyimbolkan ketidakjelasan, ketidakpastian, ketidakstabilan gitu. Jadi perasaannya walaupun tidak stabil, walaupun naik dan turun, tapi dia tetap mempertahankan perasaannya terhadap kamu. Dia tetap menggenggam cups-nya gitu. Dia tetap menggenggam gelasnya, menggenggam perasaannya terhadap kamu, dan dia masih mau berusaha sabar, masih mau berusaha jalani dalam mempertahankan hubungan. Dia mau agar kapanpun ada kapanpun ada permasalahan, dia mau agar sesegeranya memungkinkan bisa ada perkembangan, bisa membaik, dan dia sebenarnya mau memberi suatu kepastian kepada kamu, kepastian kondisi hubungan, baik terkait apapun kepastiannya, apakah status, perkembangan status, atau penyelesaian masalah, atau lain-lain. Tapi dia serius terhadap kamu, Gemini. Dia mau ada perkembangan hubungan dengan kamu, gitu ya. Walaupun ketika hubungan sudah membaik pun, walaupun kedepannya hubungan sudah membaik dibanding kondisi yang ada sekarang ini, ketika sudah membaik ini, sampai benar-benar baik, sampai jauh berkembang pesat itu masih akan lama, tidak akan mudah, tidak akan cepat, tapi dia masih mau bertahan, dia masih mau berjalan menghadapi proses hubungan kalian, proses perkembangan hubungan kalian, begitu ya. Oke, so, jadi, dan aku dapat channel messages lagi. Jadi gini, kalau misalnya kamu, Gemini, resonate dengan kondisi di mana kamu sering, atau belakangan ini sering marah-marah kepada dia, dengan ataupun tanpa alasan yang kuat, dia sebenarnya capek, dia sebenarnya lelah dengan kondisi tersebut. Tapi karena perasaannya kuat, perasaannya besar, dia memilih untuk sabar, dan dia memilih untuk jalani aja dulu. Dia memilih untuk sejauh ini mengalah dulu. Dia berusaha untuk menjadi seorang king gitu, seorang yang King of Cup ini seorang yang dewasa, seorang yang simpati, yang orang yang mudah bersimpati, mudah berempati gitu. Dia seorang yang
memakai emosi dalam segala sesuatunya, memakai perasaan dalam artian kalau misalnya kamu mudah emosi karena kamu itu punya trust issue gitu ya, dia paham kamu punya trust issue. Atau kalaupun dia nggak tahu background kamu, dia ada menilai kayaknya si Gemini ada trust issue deh. Kayaknya dulu percintaannya kurang baik deh, atau dia ada pengalaman kurang baik deh, sehingga berdampak ke dia jadi ada trust issue dan dia jadi marah-marah. Tapi ya udah, aku ngalah aja, aku berusaha memahami aja, aku berusaha memaklumi aja, dia seperti itu. Begitu ya Gemini ya. So, untuk yang selanjutnya, aku ada kartu saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan dia. Kita punya kartu listen only to love gitu ya. Kenapa nggak fokus? Fokus nggak sih? Don't allow fear to distract you from your divine mission gitu ya. So, saran pertama Gemini adalah tadi, aku melihat beberapa dari kalian memang lagi banyak emosi, lagi banyak greget kepada dia, apapun permasalahannya, apakah hubungan pihak ketiga kah, atau um, trust issue kah, atau apapun itu. Tapi aku melihat kalian sepertinya selama ini sempat ada upaya untuk berkomunikasi, upaya untuk membicarakan permasalahan kalian, apapun itu. Tapi aku melihat kamu, Gemini, sepertinya kamu nggak mau atau kamu jarang mau mendengar penjelasan dari dia. Kamu cenderung lebih mau dia mendengarkan penjelasan kamu, tapi kamu nggak mau mendengarkan penjelasan dari dia yang jatuhnya komunikasinya jatuhnya dari satu arah gitu. Kan komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah gitu. Apalagi kalau ini udah menyangkut hubungan percintaan. Komunikasi dua arah tuh apa sih? Komunikasi dua arah adalah kamu berbicara dan kamu juga mendengar. Dia berbicara dan dia juga mendengar. Porsi mendengar dan porsi berbicara di antara kalian berdua itu sama. Tidak ada yang lebih banyak di mana, tidak ada yang lebih sedikit di mana gitu ya. Nah, aku melihat Gemini, aku bukan mau menjelek-jelekan kamu, tapi ini yang aku lihat dan aku rasakan dan aku sampaikan kepada kamu. Ini adalah aku lihat, aku rasakan dan juga tadi ada informasi-informasi yang aku dengar gitu ya. Maka aku sampaikan kepada kamu. Aku melihat bahwa kamu selama ini atau belakangan ini cenderung lebih banyak berbicara, tapi kamu jarang mau mendengar dia gitu. Nah, make sure kamu coba renungkan di sana, evaluasikan di sana, dan improve di sana gitu ya. Dengarkan dia. Pasti ada penjelasan-penjelasan tertentu yang kalau kamu mau dengar gitu ya, akan bisa membawa suatu clarity, akan bisa membawa suatu kejelasan untuk kondisi hubungan kalian dan juga bisa berdampak ke adanya perkembangan hubungan begitu ya. Belajar untuk mendengar gitu, seimbangkan porsi berbicara dan juga mendengar gitu. Nah, untuk beberapa dari kamu, kenapa kamu tidak mau mendengar dia? Karena kamu takut mendengar faktanya. Kamu takut untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Jangan takut gitu. Justru kalau kamu takut dan kamu tidak tahu kebenarannya, apakah kamu mau hidup dalam hubungan yang terus-terusan tidak stabil? Apakah kamu mau hidup dalam kondisi yang tidak jelas dan tidak pasti? Better kamu dengar faktanya nih, mending kamu dengar penjelasan dia. Walaupun menyakitkan, tapi kedepannya akan ada lebih clarity, akan ada lebih kejelasan, apapun kejelasannya, apapun kepastiannya. Tapi semenyakit-menyakitkannya suatu kepastian, semenyakit-menyakitkannya suatu kejujuran, tapi itu adalah satu kejelasan. Dan sesuatu yang jelas jauh lebih baik daripada sesuatu yang tidak jelas. Walaupun sesuatu yang jelas ini menyakitkan gitu ya, mending sakit di awal daripada sakit berkepanjangan atas sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Nah, untuk kamu dan untuk beberapa lainnya, Gemini, aku melihat kamu itu cenderung overthinking. Kamu itu cenderung um, curigaan, seperti tadi aku bilang di awal gitu ya. Nah, maintain di sana. Curigaan atau negative thinking, overthinking adalah bentuk di mana emosi kamu atau pikiran kamu tidak stabil gitu. Make sure untuk kita bisa memaintain emosi dan pikiran kita sestabil yang memungkinkan gitu. Kalau overthinking, kalau negative thinking itu kan artinya kan namanya juga over gitu kan, sesuatu yang berlebih nggak baik. Nah, kita sebagai manusianya, kita yang kontrol pikiran kita yang kontrol emosi kita. Jangan sampai terbalik, jangan sampai emosi atau pikiran yang mengontrol kita. Kita adalah nahkoda gitu ya, kita yang punya kontrol. Jangan sampai sesuatu di luar kita yang mengontrol kita. Bahaya. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Oke, Gemini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu.
Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang menyinggung kamu. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.